dengan segala keindahan. Air laut berwarna biru, disertai desaran ombak yang menenangkan. Kondisi ini membuat wisatawan betah berlama-lama menghabiskan waktu di pantai. Namun ternyata tak selamanya pantai itu hanya melulu tentang keindahan saja. Pantai juga menyimpan misteri yang tersembunyi. Beberapa pantai di dunia ini terkenal sebagai pantai terseram. Selain alamnya yang sangat eksotis, cerita yang berkembang di masyarakat tentang misteri di balik pantai semakin menambah kesan seram di balik keindahan pantai. Lalu, di mana sajakah pantai-pantai berselimut misteri ini? Berikut daftarnya versi on the spot. Pantai berselimut misteri pertama ada di Hawaii. Hawaii terkenal dengan pantainya yang selalu mempesona. Tapi siapa sangka, kepulauan di Amerika Serikat ini juga punya pantai sepi, tak berpenghuni, dan kabarnya berhantu. Adalah Kaupoa di Pulau Molokai, sebuah pantai cantik dengan aura mengerikan. Tidak seperti pantai lain di Hawaii, pantai Kaupoa sepi pengunjung. Penduduk pun tak ada yang bermain di sini. Hanya ombak, pasir, dan semilir angin yang mengisi Kaupoa. Ternyata dahulu pantai Kaupoa sangat ramai pengunjung. Mereka sering menghabiskan waktu liburan dengan berjemur di bawah sinar matahari. Namun keceriaan di pantai ini berakhir begitu seorang pengunjung berteriak. Konon, sebuah ayunan kosong bergoyang sendiri. Tak hanya sekali, ayunan tua ini bergoyang berkali-kali dan cukup kencang sedang dimainkan. Suasana pantai pun kian mencekam. Beberapa bangunan tua mengisi pantai. Deretan batang pohon palem tanpa daun di bagian atas menambah kesan horor pantai Kaupoa. Penduduk meyakini kalau ayunan ini digerakkan oleh sosok penghuni pantai. Jika kita ke India, berkunjunglah ke Pantai Dumas. Pantai ini berjarak 21 km dari kota Surat, Gujarat, India. Pantai ini sebenarnya cukup indah dengan pasirnya berwarna hitam. Namun di balik keindahannya, pantai ini menyimpan berbagai cerita seram. Konon, Pantai Dumas ini berhantu karena dulunya sering digunakan sebagai tempat kremasi jenazah. Pada pagi hingga sore hari, pantai ini ramai oleh pengunjung. Tapi pantai ini mendadak sunyi dan sepi pada malam hari. Aktivitas misterius di Pantai Dumas dipercaya meningkat pasca matahari terbenam. Banyak penduduk lokal mengaku sering mendengar bisikan atau suara aneh saat berjalan-jalan di pinggir pantai. Ada juga yang mengatakan bahwa anjing liar di kawasan pantai sering menggonggong semalaman. Desas-desus yang paling mengerikan adalah pernah dikabarkan ada turis dan penduduk lokal menghilang saat jalan-jalan ke pantai ini pada malam hari, dan mereka belum ditemukan hingga saat ini. Changi di Singapura sangat populer di kalangan penduduk lokal sebagai tempat piknik, memancing, hingga menikmati matahari terbit dan terbenam. Namun siapa sangka, di balik keindahannya, Pantai Changi menyimpan sebuah cerita suram. Pantai Changi disebut juga sebagai tempat paling berhantu di Asia. Ini karena pada masa Perang Dunia II, Jepang menggunakan Pantai Changi sebagai area pembunuhan saat mereka melakukan pembantaian Suqing. Ribuan orang yang diduga anti-Jepang disiksa dan dibunuh di pantai ini. Konon, sering terdengar suara tangisan dan jeritan misterius. Kabar tentang potongan kepala yang berterbangan hingga tubuh tanpa kepala sering dikabarkan berjalan di pantai dan pernah terlihat di pantai ini. Di Pantai Moss, California, Amerika Serikat terdapat tempat penyulingan yang dikenal dengan sebutan Moss Beach Distillery. Tempat ini mempunyai kisah mengerikan yang terkenal bernama The Blue Lady. Konon, pada 1930-an, seorang wanita muda yang sudah menikah dan diperkirakan bernama Kate dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan pemain piano. Sosok Kate kemudian dibunuh oleh orang tak dikenal di dekat Pantai Moss. Konon, sampai saat ini, sosok Kate masih bergentayangan mencari kekasihnya.
Beberapa pengunjung dan staf restoran di sini mengaku pernah merasakan aktivitas misterius. Mereka mengaku melihat langsung kehadiran sosok The Blue Lady. Selain itu, suara telepon misterius, anting yang menghilang dan tiba-tiba muncul di tempat lain, berpindahnya peralatan kaca, buku berterbangan, dan perubahan temperatur yang tidak normal dikabarkan terjadi di pantai ini. Indonesia juga memiliki sederet pantai berselimut misteri, salah satunya ada di Jember. Belum banyak yang tahu kalau kabupaten di Jawa Timur ini punya sebuah pantai cantik bernama Papuma atau Pantai Pasir Putih Malikan. Beberapa traveler menganggap pantai ini sebagai pantai tercantik di Jawa Timur. Jika melihat dari apa yang ditawarkan oleh Pantai Papuma, pantas jika Pantai Papuma mendapat predikat sebagai pantai tercantik. Dan sebagaimana pantai-pantai di selatan Jawa lainnya, Pantai Papuma juga tak lepas dari mitos. Pantai Papuma bahkan punya lebih dari satu mitos. Pertama adalah sebuah goa yang dipercaya sebagai tempat semedi Kiai Mataram dan tempat bersemayam Dewi Sri Wulan, salah satu putri Ratu Selatan. Di Pantai Papuma memang terdapat sebuah batu karang yang oleh masyarakat sekitar disebut Goa Lawa. Goa ini jarang terlihat karena sering tertutup jika air sedang pasang. Mitos kedua adalah tentang ular berbisa yang mendiami salah satu pulau. Di Pantai Papuma terdapat beberapa batu karang raksasa yang mirip dengan pulau. Masing-masing batu atau pulau ini mempunyai nama. Oleh warga sekitar, batu atau pulau ini dipercaya sebagai tempat tinggal kawanan ular berbisa. Keindahan suasana pantai Parangtritis, pasir hitamnya, ombak yang menggulung tinggi, tebing-tebing karang yang menjulang di sekitar pantai, hingga misteri di sini telah menjadi magnet bagi para wisatawan. Bahkan ketika kita mengunjungi pantai ini, kita akan mendapati banyak turis asing sedang asyik menikmati suasana pantai yang sunsetnya terkenal sangat indah ini. Jika nama pantai ini diambil dari nama desa tempat pantai ini berada, yaitu Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Bantul. Selain indah, Trio Kidul, sosok ratu pantai selatan ini sudah dikenal hampir oleh seluruh masyarakat tanah air. Konon, Pantai Parangtritis merupakan wilayah kekuasaannya, sehingga terdapat kepercayaan serta beberapa pantangan yang harus diikuti ketika berkunjung ke pantai ini. Seperti mitos larangan menggunakan pakaian berwarna hijau, karena Nyi Roro Kidul selalu menggunakan pakaian serba hijau. Konon, sang ratu akan murka ketika mendapati ada orang yang menggunakan pakaian berwarna hijau. Nama Pantai Karanghawu di selatan kota Sukabumi, Jawa Barat ini berasal dari adanya gugusan batu karang yang menyerupai hawu atau tungku. Pemandangan di tepi laut ini sungguh bertabur pesona dengan hamparan pasir, ditambah dengan batuan keras berbentuk lempengan yang menjorok ke laut, semakin melengkapi keindahan alam di pantai itu. Batuan ini merupakan terumbu karang yang telah mati dan mengeras. Menurut legenda, batu ini merupakan singgasana Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Di tempat ini juga ada dua gugusan gunung kecil alias bukit, tepat di bibir pantai ada Gunung Winaro. Sedangkan di seberang jalan menuju daerah Cisolok terdapat bukit yang dikenal dengan nama Gunung Rahayu. Di kedua puncak bukit ini terdapat makam dan petilasan keramat. Nyaris setiap saat, terutama pada malam Jumat Kliwon, ratusan peziarah mendatangi bukit itu. Sebagai rangkaian dari pantai selatan, Karanghawu dikenal sebagai tempat bermukim Nyi Roro Kidul. Di tengah pekat malam, para peziarah datang dan mandi ritual di sumur 7 Gunung Winaro. Mereka berharap dapat bersua dengan sang penguasa Laut Selatan. Sedangkan di atas bukit terdapat sebuah bangunan yang dikenal sebagai tempat persinggahan penguasa Laut Selatan berikut dayang setianya. Sekilas, bangunan ini tak ada bedanya dengan tempat tinggal penduduk setempat. Namun begitu memasuki ruangan, nuansa mistis langsung terasa.
Pelabuhan Ratu, 60 km sebelah selatan kota Sukabumi, adalah sebuah tempat wisata di pesisir selatan Jawa Barat di Samudra Hindia. Ombaknya terkenal sangat besar dan berbahaya. Pantai Pelabuhan Ratu terkenal karena terdiri dari perpaduan antara pantai yang curam dan landai, batu-batu karang yang terjal, hempasan ombak, dan hutan cagar alam. Pantai Pelabuhan Ratu memiliki daya tarik tersendiri sehingga Presiden Soekarno mendirikan tempat peristirahatannya pada tahun 1960 di Tanjung Resmi. Selain itu, atas inisiatif Bung Karno pula didirikan Samudra Beach Hotel. Menurut kepercayaan setempat, Pantai Pelabuhan Ratu dihuni oleh Nyai Roro Kidul yang diakui sebagai penguasa pantai selatan. Kepercayaan ini begitu kuat sehingga konon di Samudra Beach Hotel disediakan sebuah kamar khusus untuk kediaman sang penguasa laut. Pemirsa, itulah 7 pantai terkenal berselimut misteri versi on the spot.